Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo para penonton channel Kabar Rantau, kembali lagi di video kita kali ini. Tidak terasa ya, sudah di pertengahan bulan puasa. Bagaimana kabarnya kalian para penonton? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan membahas sedikit tentang seni khas daerah tercinta kita Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira apa yang bakal kita bahas? Tonton sampai habis video ini dan jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sesuai dengan thumbnailnya di video kali ini kita akan membahas seputar seni tarian daerah khas Sumatera Barat. Kira-kira ada tarian apa saja yang menjadi seni khas tarian Sumatera Barat? Yang pertama ada seni tari Pasambahan. Tari Pasambahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Tarian ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu yang dimaksudkan sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu kehormatan yang baru saja sampai. Namun saat ini, tari Pasambahan ditampilkan tidak hanya dalam acara penyambutan tamu, tetapi juga dalam seni pementasan dan pertunjukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat banyak. Tari Pasambahan ditampilkan saat kedatangan tamu yang datang dari jauh, atau saat kedatangan pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Tamu yang datang kemudian dipayungi dengan payung kebesaran sebagai penghormatan terhadap tetamu yang datang. Setelah tari Pasambahan ditampilkan, kemudian acara dilanjutkan dengan suguhan daun sirih dalam carano kepada sang tamu. Pada saat upacara pernikahan, suguhan daun sirih diberikan kepada pengantin pria sebagai wakil dari rombongan. Daun sirih di carano tersebut juga biasanya disuguhkan kepada kedua orang tua pengantin. Yang kedua ada seni tari Ambek-Ambek Koto. Tari Ambek-Ambek Koto ano berasal dari daerah Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Seperti yang kita tahu jika Indonesia memang gudangnya kebudayaan termasuk kesenian. Bahkan hampir di seluruh kabupaten di Nusantara memiliki tari adat sendiri yang menjadi ikon dari kabupaten yang bersangkutan. Tari Ambek-Ambek ada juga yang menyebutnya tari Mancak Ambek-Ambek memiliki asal-usul dan sejarah yang panjang. Salah satunya ialah, tari Ambek-Ambek merupakan cerminan dari anak-anak pemuda yang kala itu suka bermain gelut atau pura-pura berkelahi. Sekalipun dipetik dari filosofi yang kurang baik, tetapi ternyata dulunya tari Ambek-Ambek pernah menjadi ritual sakral keagamaan. Terutama agama Islam yang tersebar di wilayah Minangkabau, biasanya di kala itu, yang menjadi penari adalah anak-anak laki-laki setelah sebelumnya mereka harus mengaji terlebih dahulu di surau atau musola. Jika belajar membaca kitabullah sudah selesai baru mereka melakukan tarian bersama teman-teman laki-lakinya yang lain di halaman surau. Yang ketiga ada seni tari payung. Tari payung merupakan salah satu tarian tradisional yang bisa dilakukan oleh penari dalam jumlah yang genap. Penari yang ikut dalam pentas terdiri dari 3 pasangan. Tarian ini mulai terkenal berkat Siti Agam dari Bukit Tinggi, kemudian pada tahun 1960, tarian ini sangat populer. Bukan hanya di dalam masyarakat Minangkabau saja, tapi juga masyarakat yang berasal dari daerah lain walaupun tidak bisa dipastikan dari mana asal mula tari payung ini. Akan tetapi terdapat sebuah catatan sejarah yang sudah dianggap valid dan bisa menceritakan perkembangan tari payung. Sejarah tersebut sangat berkaitan dengan seni drama di masa penjajahan Belanda. Dulu dikenal dengan nama Tonel. Drama tersebut adalah salah satu kesenian yang lahir karena adanya pengaruh kelompok seniman yang berasal dari Semenanjung Malaya. Di dalam pertunjukan drama Tonel, terdapat seni komedi yang berasal dari suku Melayu di wilayah Sumatera Barat. Di sebuah pementasan drama Tonel, biasanya tarian payung akan dipentaskan sebagai salah satu kesenian pelengkap. Awalnya, tari payung hanya digunakan sebagai penampilan selingan dari babak ke babak di dalam rangkaian drama Tonel. Kemudian pada tahun 1920, melalui beberapa perkembangan drama Tonel, tari payung telah sukses menjadi semakin terkenal dan mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Bukit Tinggi. Yang keempat ada tari lilin. Tari lilin merupakan tarian tradisional di Sumatera Barat. Tarian ini memperlihatkan penari yang membawa piring berisi lilin yang menyala. Tarian ini dimainkan di malam hari. Tari lilin berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Disebut lilin karena penari membawa lilin yang menyala di tangan mereka. Lilin tersebut berdiri tegak di atas piring kecil yang dipegang penari.
Tarian ini ditampilkan secara berpasangan oleh penari perempuan dan laki-laki. Awalnya tarian ini ditampilkan ketika acara-acara adat dan kesenian istana. Kemudian tari lilin dipakai berbagai acara seperti festival budaya, kesenian daerah, dan penyambutan tamu penting. Tari lilin dilakukan ketika malam hari dan berkaitan dengan cerita rakyat di masa lalu. Ada juga jenis tari lilin berpingga kayu agung dari Sumatera Selatan. Tari lilin ini terinspirasi dari menyambut malam ke-21 tiap bulan Ramadan. Masyarakat di Sumatera Selatan menyebut tradisi ini Miah Malaman. Mengutip dari laman tradisi Kemdikbud.go.id, tarian ini berawal dari para pemuda yang datang berkunjung ke teman perempuan mereka. Pemuda ini membawa bungkus lilin dan kembang api. Mereka menyalakan lilin dan kembang api di halaman rumah untuk menyambut tradisi Miamah. Tarian ini bermula dari kepercayaan masyarakat Minangkabau tentang seorang gadis. Gadis tersebut ditinggal oleh tunangan ketika pergi berdagang. Kemudian gadis itu kehilangan cincin pertunangan lalu mencarinya. Sang gadis mencari cincinnya sampai larut malam menggunakan lilin yang ditaruh di atas piring. Makna tari lilin ini dikutip dari web Jakarta Turis.